teman-teman, perkenalkan nama saya Mirsi Yutris Libani. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya bersama teman-teman saya kelompok 2 akan menjelaskan materi kami terkait dengan media pengembangan kognitif anak usia dini. Pertama yaitu pengertian media pengembangan kognitif anak usia dini. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Artinya, media di sini digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik atau siswa. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harafiah berarti tengah, atau perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media, perantara, atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Sadirman dan kawan-kawan, tahun 2007, halaman 7, juga menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Pendapat lain dari Briggs dalam Saman Badru dan Cucu Eliawati tahun 2010 menyatakan media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya. Artinya, media sebagai alat fisik atau alat yang dapat ditampilkan, dilihat maupun didengar yang dapat menyajikan pesan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi belajar yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat belajar untuk siswa. Baik, saya Odelia Tasau akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu fungsi dan tujuan dari media pengembangan kognitif anak usia dini. Menurut Sugiono dan kawan-kawan tahun 2005, halaman 8.4, terdapat beberapa fungsi dan tujuan penerapan media dalam pengembangan kemampuan kognitif anak, yaitu yang pertama, merangsang anak melakukan kegiatan, pikiran, perasaan, perhatian, dan minat. Yang kedua, bereksperimen. Yang ketiga, menyelidiki atau meneliti. Yang keempat, sebagai alat bantu. Dan yang kelima, alat peraga untuk memperjelas sesuatu. Yang keenam, mengembangkan imajinasi. Dan yang ketujuh, melatih kepekaan berpikir. Dan yang terakhir, digunakan sebagai alat permainan. Selanjutnya, menurut Aswandi tahun 2007 mengemukakan bahwa fungsi media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar adalah media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengerahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar dan interaksi yang lebih langsung antara siswa. Sedangkan menurut Livy dan Lenz tahun 1982 mengemukakan bahwa fungsi kognitif pada media pembelajaran yaitu mengungkapkan bahwa lambang visual memperlancar pencapaian tujuan dalam memahami dan mendengar informasi. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Berikut adalah manfaat dari media pengembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama adalah manfaat dari media pembelajaran bagi pendidik atau pengajar PAUD. Yang kedua adalah manfaat dari pembelajaran bagi pembelajar atau anak usia dini. Yang akan dibahas duluan adalah
Yang pertama, manfaat dari media pembelajaran bagi pengajar atau pendidik PAUD, yaitu terdiri dari 7 manfaat, yakni 1. Memberikan pedoman arah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjelaskan struktur dan urutan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, memberikan kerangka sistematis secara baik. Yang keempat, memudahkan kembali pengajar terhadap materi pembelajaran. Yang kelima, membantu kecermatan ketelitian dalam penyajian dalam pembelajaran. Yang keenam, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan selanjutnya adalah manfaat dari media pembelajaran bagi pembelajar atau anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar. Yang ketiga, memberikan struktur materi pembelajaran. Yang keempat, memberikan inti informasi pelajaran. Yang kelima, merangsang pembelajaran untuk berpikir dan beranalisis. Yang keenam adalah menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Yang ketujuh adalah pelajar dapat memahami materi pelajaran dalam sistematis yang disajikan pengajar. Itulah manfaat dari media pengembangan kognitif anak usia dini. Karakteristik media pembelajaran kognitif PAUD dalam buku Media Pengajaran menurut Arsyad tahun 1997. Secara garis besar, unsur-unsur yang terdapat pada media visual terdiri dari garis, bentuk, warna, dan struktur. Garis adalah kumpulan dari titik-titik dan terdapat banyak jenis garis, di antaranya garis lurus, garis vertikal, garis lengkung, garis lingkaran, dan garis zigzag. Bentuk adalah sebuah konsep simbol yang dibangun atau garis-garis atau gabungan garis dengan konsep lainnya. Yang ketiga, warna. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisah atau penekanan, juga untuk membangun keterpaduan, bahkan meningkatkan dan menciptakan emosional. 4. Tekstur. Tekstur digunakan untuk menimbulkan pesan kasar dan pesan halus, juga untuk memberikan penekanan seperti halnya warna. Nama saya Veronica Yohana. Saya di sini menjelaskan tentang prinsip-prinsip media pembelajaran anak usia dini. Menurut Arsyad, yang terdapat dalam prinsip-prinsip anak usia dini yaitu yang pertama ada kesederhanaan. Kesederhanaan itu secara umum mengacu kepada sejumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlahnya lebih sedikit, tetapi dia memudahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami dari pesan yang disajikan dalam visual tersebut. Yang kedua, ada penekanan. Penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian peserta didik. Yang ketiga, ada keterpaduan yang mengacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi bersama-sama. Syarat-syarat media pembelajaran anak usia dini ada dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menarik atau menyenangkan baik warna maupun bentuk. Yang kedua, tumpul atau tidak tajam bentuknya. Yang ketiga, ukuran disesuaikan anak usia TK. Yang keempat, tidak membahayakan anak. Yang kelima, dapat dimanipulasi. Beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan media pengajaran dalam proses belajar mengajar, yakni yang pertama, media pengajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, media pengajaran tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Yang ketiga,
media pengajaran yang telah didapat merespon siswa belajar. Yang keempat, media pengajaran juga harus sesuai dengan kondisi individu siswa. Yang kelima, media pengajaran tersebut merupakan perantara atau medium dalam proses pembelajaran siswa. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran kognitif. Yang pertama, balok dan kotak bangunan. Yang kedua, kotak-kotak huruf. Yang ketiga, papan pengenal warna. Yang keempat, papan planel. Yang kelima, papan geometris. Yang keenam, kotak pos. Yang ketujuh, boneka. Yang kedelapan, foto-foto. Yang kesembilan, domino benda yang sama atau kepingin gambar. Yang ke-10, gelas ukur. Yang ke-11, ukuran panjang atau pendek. Yang ke-12, kotak kubus. Yang ke-13, alat pengenal praba. Yang ke-14, bak air. Yang ke-15, buku-buku atau story reading. Yang ke-16, alat-alat yang di luar kelas. Selanjutnya, kreativitas dan media pengembangan kognitif anak usia dini. Dalam media pengembangan kognitif, kreativitas, dan kecerdasan anak usia dini, kecerdasan dan kreativitas memiliki kaitan yang erat. Walaupun itu tidak mutlak, orang yang kreatif dapat dipastikan bahwa ia adalah orang yang cerdas. Namun, tidak selalu orang yang cerdas pasti kreatif. Untuk itu, lahirnya sebuah karya kreatif membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Kreativitas merupakan salah satu ciri perilaku yang menunjukkan perilaku intelijen atau perilaku cerdas. Namun, kreativitas dan intelijensi tidak selalu menunjukkan korelasi yang memuaskan. Sebab, skor IQ yang rendah memang selalu diikuti oleh tingkat kreativitas yang rendah pula. Namun jika skor IQ yang tinggi ternyata tidak selalu bersamaan oleh tingkat kreativitas yang tinggi pula. Demikian penjelasan dari materi kami, semoga bermanfaat.